Tanggung jawab banyak, terus kerjaan banyak. Tapi begitu kita mau memulai menyelesaikan tanggung jawab kita melawan rasa malas kita, rasanya kok susah banget ya. Jadi kita kepengen sih jadi orang sukses. Cuman ketika kita tahu menjadi orang sukses itu tidak mudah, muncullah yang namanya rasa malas. Apalagi kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemilik usaha seperti bahan bangunan misalnya, maka memiliki rasa malas itu boleh dibilang kayak nggak boleh gitu, nggak boleh punya rasa malas. Nah, malas di sini adalah malas-malesan gitu ya. Kalau malas dalam arti kita pengen lebih praktis, pengen lebih cepet, maka kita malas yang ribet-ribet, itu sih boleh. Tapi kalau malas yang kayak malas-malesan, mager gitu, lebih baik itu harus dihindari. Tapi gimana caranya supaya kita nggak punya rasa malas yang seperti mager, yang seperti malas-malesan gitu? Kita harus tahu triknya. Oleh karena itu saya ingin membahas beberapa tips di sini, 4 cara mengatasi rasa malas bersama dengan distributorbangunan.com. Nah, ini dia nih cara mengatasi rasa malas. Oke? Cara Anda menghilangkan rasa malas. Ternyata bukan 4 ya guys, ya ternyata ada 5 cara menghilangkan rasa malas. Kalau kita nggak punya rasa malas, kita on fire terus, maka tangga kesuksesan yang pengen kita capai itu bisa lebih cepat, nggak pakai lama. So, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, untuk menghindari rasa malas, pertama kita harus apa nih? Renungi dan evaluasi diri kita ya. Renungi dan evaluasi diri kita bahwa kita harus rajin bertanya kepada diri kita, gue ini udah apa ya? Pencapaian gue ini udah segimana ya? Terus gue sudah seberapa besar berdampak sama orang lain ya? Udah berapa besar sih berdampak sama orang lain gitu? Merenung ya. Terus sudah berapa banyak gue banggain orang tua gue. Jadi dengan kita melakukan self talk ya, ngomongin ke diri sendiri, nanti kita bisa lebih aware, lebih bisa memicu motivasi untuk melawan rasa malas kita. Nah, Anda coba bayangin juga di masa depan, misalnya sekarang Anda mendapatkan income, mempunyai pemasukan itu dari orang tua. Nah, ketika orang tuanya nggak ada, Anda masih malas-malasan, Anda mau makan apa nanti? Gitu ya. Jadi kita bisa nanya juga ke diri sendiri, nanti gue makan apa ya kalau orang tua nggak ada ya, selama ini ngasih gue duit gitu kan. Gimana ya? Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu merenungi dan mengevaluasi diri kita supaya kita nggak jadi malas lagi dan lebih rajin. Ya, jadi ini dia tips nomor 1. Oke? Ya, ini dia tips nomor 1. Oke, lanjut aja yang kedua sekarang. Kalau masih belum berhasil, boleh kita coba lakukan ya di sini. Lakukan afirmasi. Yang pertama, tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas dulu, lihat ke cermin ya. Terus kita kasih sugesti kepada diri kita sambil lihat cermin. Hai Bambang, kamu rajin. Kamu punya masa depan. Kamu luar biasa. Kamu pasti sukses, punya banyak pencapaian. Coba ngomong sehari 10 kali, terus-terusan. Ini jadi kayak doa ya. Jadi mirip doa ya, afirmasi di sini. Itu jadi kayak mirip-mirip kita lagi doa. Cuman kita ini lebih concernnya kasih sugesti ke diri kita supaya kita nggak males lagi. Oke? Afirmasi lakukan ya guys, setiap pagi. Lalu write down the goal. Jadi kalau misalnya kita sudah rajin, kita nggak punya goal, tetap aja kita akan bingung kita ini mau kemana ya. Jadi kalau rajin aja bingung, apalagi kalau malas. Maka menulis sebuah goal seperti di sini menjadi sebuah kewajiban. Ingat ya, jadi kita mau tulis pencapaian goals yang akan dicapai itu seperti apa ya, sejelas-jelasnya.
mau capainya gimana, terus dengan begitu kamu bisa tahu sejauh mana kamu telah berjuang. Nah, gitu. Misalnya kita pengen punya mobil Ferrari yang warnanya merah seperti tembok di belakang sini. Terus dengan tahunnya berapa ya, misalnya tahun 2025 gitu, terus dengan kecepatan berapa, tipenya apa, parkirnya di garasi mana, gitu kan sejelas-jelasnya guys ya. Nah sekarang gini nih, untuk mencapai mobil Ferrari maka dibutuhkan duit kurang lebih 1,5 M untuk bisa membeli mobil Ferrari tersebut. Sekarang posisi tabungan Anda ada berapa? Ada 5.000 kah di dompet? Ada 1 juta kah di bank gitu? Nah, itu juga ditulis. Dengan begitu kita bisa mengukur nih, kira-kira perjuangan kita untuk mencapai mobil Ferrari itu udah sampai segimana dekatnya, ya. Jadi penting mempunyai sebuah goals biar kita nggak kebingungan mau ke arah mana. Oke? Next adalah paksain Bre, ya. Jadi kita kayak gini nih, kita harus paksain. Seperti memaksa diri kita harus bergerak, harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa-paksa maka kita nggak akan gerak-gerak ya. Jadi ini ada sampling ceritanya ini orang gendut nih ya, ini orang kan gendut nih, ini orang gendut. Nah mau diet tapi males gerak. Oke, jadi memang nggak ada cara lain selain memaksa diri kita. Pertanyaannya, jangan sampai kita itu menyesal di kemudian hari karena kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Contohnya di cewek gendut ini ya, cewek gendut ini dia tahu dia harus diet tapi dia males. Nah, dia mungkin dia tidak tahu ya, ke depannya gara-gara malasnya dia ini itu bisa menyebabkan obesitas, jadi malas gerak, jadi penyakit, jadi kolesterol, jadi sakit jantung. Akibatnya dia membuat sedih sekeluarganya. Mungkin dia tidak tahu. Nah, tapi kalaupun dia sudah tahu, ya, dan masih malas gerak, nggak ada yang bisa nyuruh dia, ya, nggak ada yang bisa nyuruh dia, nggak ada yang bisa ngerubah dia selain dirinya sendiri. Oleh karena itu memang wajib untuk kita melawan rasa kemalasan. Motivator sekaliber Tony Robbins ya, kalau dia sudah ngasih motivasi tapi kita yang tetap nggak mau gerak, tetap aja susah. Tetap harus dari niat diri kita sendiri ya. Tentunya kita harus punya motivasi lain yang lebih gede untuk melawan kemalasan. Misalnya demi keluarga, demi anak, demi pekerjaan, ya, demi penampilan, demi kekerenan, ya semuanya kita harus punya motivasi yang lebih gede. Oke? So paksain guys, kita harus paksain, memaksa diri kita sendiri ya. Gunakan semua metode, gunakan semua cara, pokoknya kita harus mencapai goals kita. Bila perlu minta bantuan teman-teman, mentor, pacar, saudara buat paksain biar bisa gerak ya. Jadi jangan mager. Come on guys, wake up ya, harus bangun. Nah, yang berikutnya adalah pastikan kita selalu mengkonsumsi informasi positif. Oke? Informasi positif itu membantu otak kita berkembang dan lebih mengarahkan otak kita untuk menuju goals yang pengen kita tuju. Oke? Kalau kita terlalu banyak berteman dengan orang-orang yang toksik ya, yang mempengaruhi kita menjadi negatif, terus kita juga banyaknya dengarnya berita-berita hoax yang cenderung ke gosip, nggak ada gunanya, nggak ada membantu kita amat untuk menuju goals kita, maka gitu kita menjadi jelek, makin jauh dari goals, makin males. Oke? Jadi pastikan kita mengkonsumsi informasi positif. Tindakan yang kamu ambil ditentukan dari informasi yang masuk ke pikiranmu. Contohnya, kalau tadi pengen diet, tapi ngeliatinnya anak-anak kuliner mulu, itu bisa jadi toksik ya. Jadi pengennya makan mulu. Lihatlah orang-orang, mungkin model, mungkin orang-orang yang memakai fashion yang keren, yang badannya langsing-langsing gitu kan. Terus cara-cara diet, tips diet, cara makan, cara olahraga, itu bisa membantu kita menuju ke goals kita ya, konten-konten seperti itu. Nah, sekarang isi perbenaranmu dengan yang sehat-sehat. Bisa video-video motivasi, podcast, atau baca buku. Oke? 5 tips melawan rasa malas. Hopefully tips ini bisa bermanfaat untuk kita
memang saya kasih contohnya secara general ya. Jadi tapi sebenarnya konsep kemalasan ini bisa kalau kita implementasikan di dalam sebuah perusahaan. Misalnya kita malas ngajarin orang ya, kita leader tapi kita malas ngajarin orang. Pertanyaannya, mengharapkan orangnya berinisiatif, kreatif, ataupun mengerti dari yang kita maksud, kita suruh, tapi nggak pernah diajarin, ya tentunya dia nggak akan bisa. Evenly IQ-nya tinggi gitu ya, menurut saya sih begitu. Jadi si orang ini meriset sendiri, belajar sendiri, disuruh langsung bisa gitu ya, mungkin bisa jadi. Tapi secara umum, secara general, as a leader, kita harus rajin sharing, rajin ngajarin, rajin giving value gitu kan, sehingga dia bisa sama kayak kita, sehingga dia akan menjadi pintar karena kita rajin sharing, rajin training gitu ya, rajin memberikan arahan gitu, rajin kontrol, rajin memotivasi. Oke guys, mengharapkan sebuah perusahaan yang autopilot as a leader itu semua wajib. Nah, jadi konsep melawan kemalasan ini bisa kita praktekkan nggak hanya untuk goals kita pribadi, tapi kita bisa goals untuk demi orang lain juga ya. Jadi misalnya kita pengen anak buah kita seperti apa, maka dia pasti membutuhkan support dan juga dukungan dari leadernya ya. Jadi cuma seringkali si leadernya ini males. Oke, seperti yang tadi saya bilang, lawan kemalasan dengan tips ini supaya kita menjadi rajin, nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa untuk impact-nya ke orang lain. Oke, saya rasa gitu aja ya, biar nggak kepanjangan. Thank you sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nggak mau ketinggalan, please welcome to like, comment, share, and subscribe this channel ya, Distributor Bangunan. Dan saya senang sekali bisa berbagi tips bermanfaat seperti ini. Dan terakhir, salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye bye.